Halo semua, selamat datang di mata kuliah Logika Matematika. Salam budi luhur. Kita akan mempelajari untuk pertemuan pertama adalah konsep dasar logika, kemudian pengertian tentang kalimat deklaratif atau proposisi, kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis pernyataan dan tabel kebenaran. Oke, yang pertama adalah konsep dasar logika. Logika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu logos, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen atau pernyataan yang benar dan tepat atau valid. Logika merupakan ilmu yang mempelajari aturan-aturan matematika, sains, hukum, dan bidang lainnya. Logika berhubungan dengan pernyataan, oleh karena itu dalam logika hanya terdapat dua kemungkinan kebenarannya, yaitu benar atau salah saja. Kalimat deklaratif atau proposisi. Kalimat deklaratif atau proposisi adalah suatu kalimat pernyataan yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Biasanya disimbolkan dengan huruf P kecil, Q kecil, R kecil, dan seterusnya. Nilai kebenaran masing-masing dinyatakan dengan true atau T jika benar dan false atau F jika salah. Contoh kalimat deklaratif, salah satunya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini bernilai benar. Kemudian contoh yang lain adalah 4 adalah bilangan prima. Ini bernilai salah. Contoh ketiga adalah Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Ini adalah bernilai benar. Kemudian penduduk Indonesia berjumlah 50 juta. Ini adalah bernilai salah. Keempat contoh yang saya berikan merupakan contoh kalimat deklaratif atau proposisi. Berikut saya akan memberikan contoh yang bukan kalimat deklaratif dengan ciri pertama adalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, kemudian kalimat yang tidak valid, dan kalimat yang mengandung variabel. Salah satunya adalah di manakah letak Pulau Bali? Di sini kita tidak bisa menentukan kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Contoh yang lain adalah siapakah namamu? Ini pun juga tidak bisa ditentukan benar salahnya. Simon lebih tinggi dari Lina. Kita tidak tahu berapa tinggi Simon lebih pasti dan Lina juga berapa tingginya ya. Jadi di sini tidak valid. Kemudian X plus Y sama dengan 2. Kalimat yang mengandung variabel bisa berapa saja nilainya. Jadi kita tidak bisa menentukan benar atau salahnya. Kita akan masuk ke jenis-jenis pernyataan. Jenis-jenis pernyataan ada dua. Yang pertama adalah pernyataan sederhana, adalah pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal dan tidak mengandung kata hubung kalimat. Contohnya, rambut saya berwarna hitam, ya. Jadi tidak ada kata hubung dan, atau, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan majemuk, adalah pernyataan yang terdiri dari pernyataan sederhana satu atau lebih dengan bermacam-macam kata hubung. Contohnya, rambut saya berwarna hitam dan berjenis ikal. Untuk kata hubung di kalimat pernyataan majemuk adalah dan. Kemudian kita masuk ke tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang sederhana. Dalam logika matematika, tabel kebenaran adalah tabel dalam yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Pernyataan yang kita masukkan di sini adalah pernyataan dalam bentuk simbol P kecil tadi yang saya sudah sebutkan, Q kecil, R kecil, bisa S kecil, dan seterusnya ya. Pada tabel kebenaran hanya menggunakan konstanta proporsional T untuk true dan F untuk false. Kita tidak menggunakan BS, benar atau salah ya. Jika bentuk simbol logika terdiri dari n variabel, maka tabel kebenaran yang akan kita buat terdiri dari 2n baris. N di sini adalah variabel atau proporsional dari suatu soalnya, misalkan PQR berarti N-nya bernilai 3 karena ada P, ada Q, dan ada R, 3 gitu ya. Pada tabel kebenaran terdapat perangkai logika atau operator yang akan saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah simbol
negasi atau not, atau dengan kata lain tidak ya. Yang kedua adalah konjungsi atau kata lain adalah dan atau kata lain adalah and. Kemudian disjungsi kata lainnya adalah or atau kata lainnya atau. Implikasi jika maka dan biimplikasi jika dan hanya jika. Berikut ini penjelasan tentang tabel kebenaran. Oke, kita masuk ke penjelasan tabel kebenaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan suatu baris di tabel kebenaran adalah menggunakan rumus 2 pangkat N. N ini apa? Tergantung dari soal. Saya akan berikan contoh soal. Misalkan P dan Q. N di sini adalah jumlah P dan Q, ternyata ada 2 elemen. Berarti kita hitungnya adalah 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2, maka bernilai 4. 4 ini adalah menentukan baris yang akan kita buat di tabel kebenaran. Oke, kita buat ya. Pertama kita buat dulu suatu garis seperti ini. Kemudian kita buat 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai P-nya di kolom pertama. Kemudian Q-nya di kolom kedua. Untuk soalnya kita akan tuliskan di kolom selanjutnya ya. Jadi ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Jadi nilai 4 di sini adalah untuk menghitung berapa baris membuat tabel kebenaran gitu ya. Kita masuk ke bentuk P, tadi dikatakan adalah nilainya true atau false. Karena di sini ada 4 baris, berarti kita separuh-separuh taruhnya. Yang pertama adalah true-nya dulu, kemudian false. Yang kedua untuk Q-nya adalah separuh dari true, berarti 1 true, 1 false. Yang berikutnya diulangi kembali saja, true dengan false. Berikutnya kita lanjut ke soal P dan Q. Untuk dan, cirinya adalah apabila P didankan dengan Q, jika ketemu 1 false saja maka nilainya false. Di sini true ketemu true, berarti dia hasilnya true. True dan false, berarti dia false. False dan true, berarti dia false. False dan false, dia bernilai false. Maka hasil akhir dari P dan Q adalah true, false, false, false. Demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai konsep dasar logika matematika, kemudian arti dari kalimat deklaratif atau proposisi, jenis-jenis pernyataan, dan tabel kebenaran. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya mengenai kata hubung kalimat. Salam budi luhur, sampai jumpa.